Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat-sehat ya? Saya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fatihudin akan menyampaikan materi geografi. Pertama, pengertian geografi. Yang kedua, objek studi geografi. Yang ketiga, prinsip-prinsip geografi. Yang keempat, pendekatan geografi. Yang kelima, aspek-aspek geografi. Pengertian geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan grafien berarti tulisan. Jadi secara harfiah berarti tulisan tentang bumi, sehingga sering disebut ilmu bumi. Istilah geografi di atas diperkenalkan oleh Eratosthenes dalam bukunya Geographica di tahun sekitar 276 sampai 104 sebelum Masehi. Sedangkan hasil seminar dan lokakarya geografi di Semarang tahun 1988, geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala geosfer, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Dengan demikian, pengertian geografi dapat disimpulkan ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora, fauna, udara, iklim, dan segala yang berinteraksi dengannya. Konsep dasar geografi ada 10. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi 2. Lokasi absolut. Yang pertama lokasi absolut, yaitu lokasi yang bersifat tetap yang tidak berubah. Untuk menentukan lokasi absolut di muka bumi digunakan sistem koordinat, garis lintang dan garis bujur yang biasa disebut letak astronomis. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif biasanya bersifat tidak tetap, artinya berubah-ubah yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Lokasi ini biasa disebut letak geografis. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak menunjukkan jarak antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, ataupun kepentingan pertahanan. Konsep keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan dan komunikasi yang dapat dipakai. Konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Contoh penerapan konsep pola di kawasan perkotaan, yaitu manusia membangun kawasan pusat perbelanjaan. Konsep morfologi adalah gambaran tentang bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh proses dari dalam bumi atau endogen dan proses yang terjadi di luar bumi atau eksogen. Nomor 6, konsep aglomerasi atau menggerombol. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan. Nomor 7, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Ke-8, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain. Nomor 9, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area menunjukkan bahwa suatu tempat memiliki perbedaan dengan tempat yang lain. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini berkaitan dengan ruang, menunjukkan hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya di suatu kawasan atau ruang tertentu. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Ilmu pengetahuan geografi memerlukan ilmu-ilmu penunjang sebagai berikut. Yang pertama, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya. Nomor 2, geomorfologi adalah studi tentang bentuk-bentuk muka bumi. Nomor 3, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, awan, curah hujan, dan radiasi matahari.
4. Klimatologi adalah studi tentang kondisi rata-rata cuaca. 5. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Contohnya sungai, danau. Yang keenam, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari lautan serta gerakannya. Contoh pasang dan arus. Nomor 7, biologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nomor 8, ekologi. Ilmu tentang lingkungan. 9, botani. Ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan. Nomor 10, zoologi. Ilmu yang mempelajari dunia binatang. Demografi, ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. 12, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan manusia. 13, antropologi, ilmu mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. 14, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terakhir, nomor 15, astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang antariksa. Objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material adalah fenomena geosfer atau permukaan bumi yang meliputi atmosfer, lapisan udara, litosfer, dan bedosfer, lapisan batuan dan tanah, hidrosfer, bentangan perairan, biosfer, dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, antroposfer, manusia. Yang kedua, objek formal. Objek formal ini yang menjadi objek utama bukan benda atau material, tetapi fenomena keruangan. Di dalam suatu studi geografi dikenal 4 prinsip utama, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan korologi. Pendekatan dalam mempelajari geografi dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisa yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan merupakan analisis berdasarkan interaksi manusia dengan lingkungan yang membentuk ekosistem. Contoh studi tentang dampak pembuangan limbah cair pabrik gula terhadap perikanan dan pertanian di wilayah sekitarnya. Nomor 3, pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan atau regional mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif atau secara keseluruhan. Untuk aspek-aspek geografi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek manusia. Untuk aspek fisik, contohnya seperti iklim, cuaca, gempa bumi, vulkanisme, relief bumi. Untuk aspek manusia, persebaran penduduk, pemukiman, kepadatan penduduk, perubahan penduduk, migrasi penduduk. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran geografi dari saya. Nanti akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.